One, two, situ, one, two. Malah main. Hei, kenapa? Udah mulai. Oh, udah mulai. Yo, kembali lagi bersama kami di podcast Omdo. Episode ke-4. Nah, kali ini nih kita akan bahas yang lebih seru lagi nih, Kep, ya kan? Benar. Kemarin kan udah 8 besar nih, jadi mengerucut lagi jadi 4 besar atau semifinal. Dan lebih spektakuler lagi, di weekend ini nih ada final Euro 2020. Yang mana mempertemukan Inggris dan Italia. Yoi, dua tim besar ini yang sebenarnya kalau kita lihat Italia dari fase grup tuh memang sudah digadang-gadang pasti akan melangkah jauh ya. Ya, karena di fase grup udah sempurna banget ya kan. Terus Yoi. pas di selanjutnya juga bisa mentalnya juga udah teruji gitu kan. Yoi. Jadi pas lah masuk final. Nah, ada juga Inggris nih yang sebenarnya kita tahu bahwa mentalnya kan nggak terlalu bagus kalau misalnya dibentuk secara timnas. Tapi dari ujung kiper sampai ke pemain depan, kita tahu bahwa pemainnya juga bagus-bagus kan. Bener banget. Dan memang ternyata terbukti nih, dia bisa melangkah jauh banget kan, sampai final bahkan. Walaupun ya sempat dianggap remeh kan, bahwa mentalnya ya mental tempe, tapi ternyata dia bisa membuktikan. Kalau pendapat orang-orang tuh salah. Iya. Ternyata. Dan mereka bisa masuk final. Nah, di podcast kali ini, di episode kali ini kita akan bahas mengenai sedikit review semifinal, nanti final juga Euro, ada juga final Copa America nih ternyata ya. Ternyata kebetulan banget nih. Iya. Kan Copa America juga barengan sama Euro. Betul finalnya. sekali. Itu hari Minggu ya. Siapa nih yang ketemu nih di final? Kalau di final Copa America 2021 itu ada Brazil lawan Argentina. Itu Wah. ibaratnya El Clasico-nya Amerika Latin. Ya? Yoi, itu rival abadi ya. Betul sekali. Gila. Jadi weekend ini nih kalian pecinta bola nih pasti udahlah nggak usah keluar rumah dulu ya. Iya, sangat dimanjakan lah sama tayangan-tayangan sepak bola dunia gitu kan. Nah, kita bahas ini tadi sedikit review semifinal nih, gimana nih? Semifinal. Kalau semifinal kan kemarin itu ada Spanyol. Sama apa tuh? Spanyol Itali, Inggris lawan Denmark. Nah, ya. Spanyol Itali gimana nih? Kalau Spanyol Itali itu emang diprediksi ketat ya. Ketat dan sampai penalti juga. Betul, extra time penalti. Karena emang Itali mentalnya emang bagus penalti, jadi bisa mengalahkan Spanyol. Padahal sebelumnya juga Spanyol itu menang adu penalti juga. Betul, ya lawan kan? Lawan Swiss. Yoi, ternyata menurut gua, walaupun Spanyol udah kemarin adu penalti, ternyata waktu penalti juga tidak sama juga. Jadi mental juga berperan banget ya. Nah, benar. Beda banget lah. Pokoknya kalau lawannya juga karena lawan Swiss jadi pasti bisa menang. Tapi lawannya Itali berat cuy. Iya, dan Donnarumma juga bagus. Sedangkan di sisi Spanyol Morata sayang sekali. Padahal Morata tendangannya nggak masuk. Iya, padahal Morata bisa menyamakan kedudukan. Iya, di waktu normal ya kan. Ternyata waktu penalti, ya aduh, dia juga mentalnya down lagi. Iya, kayaknya dia nggak. Nah, di sisi lain ada Denmark lawan Denmark lawan Inggris. Emang ternyata diprediksi walaupun nggak ketat amat ya. Dikirain tuh Inggris bakal menang mudah. Ternyata Denmark nggak juga. Yoi. Karena emang Denmark kan selalu mengejutkan ya sebagai tim dinamit. Jadi bisa menahan Inggris dan ternyata bisa ditahan sampai extra time. Ya, jadi nah ada fakta unik juga nih sebelum kita bahas mengenai partai final, kita ada sedikit bahas mengenai top skor Euro nih. Nah, seperti yang kita ketahui sementara memang Ronaldo dan Patrick Schick ya. Iya. Itu dengan torehan 5 gol. 5 gol. Menurut lu gimana nih Harry Kane? Kalau menurut gue, Harry Kane berpeluang besar buat menjadi top skor di Euro kali ini. Karena dia mengoleksi 4 gol dan dia cukup 1 gol aja bisa 5 gol. Dan dia juga didukung kayaknya udah ada assist ya, assist beberapa. Jadi karena di Euro itu nggak boleh dimenangi bersama, jadi harus satu orang doang. Dan kalau Harry Kane itu udah mencetak assist banyak, jadi dia berpeluang besar lah menjuarai Golden Boot dari Euro 2020. Nah, kalau kita lihat dari sisi Itali, untuk sementara belum ada yang bisa 4 gol ya? Iya, karena dia merata. Merata ya, timnya merata. hampir semua pemainnya mencetak gol ya? Iya,
Nah, jadi kalau kita lihat ada juga fakta unik nih mengenai rules top score. Tadi kan lu sempat bilang kan? Jadi kalau misalnya nih, karena nggak bisa bersama, iya. Satu. Misalnya ada pemain nantinya yang mencetak 5 gol, itu kan ada Ronaldo, Schick sama Harry Kane. Misalnya kan? 5 gol nih, 5 gol. Iya, tapi kita lihat Ronaldo dan Schick ini kan sudah tersingkir. Betul. Otomatis dia tidak lagi di persaingan. Nggak ada, udah. Nah, misalnya pemain Italia ada yang berhasil mencetak 3 gol, misalnya Immobile, artinya ini kan sama-sama 5 gol. 5 gol. Berdasarkan rules, kita lihat ke 2012 pernah terjadi nih, Fernando Torres dengan torehan 3 gol itu sama jumlah golnya dengan pemain-pemain lain ya. Ya. Nah, rulesnya itu dari assist ya, jumlah assist. Kalau misalkan gol sama, maka dihitung dari assist. Betul. Tapi kalau assist juga sama, dilihat dari menit play. Menit bermainnya. Iya. Kalau yang lebih sedikit, dia yang menang. Dia menang. Nah, itu sekilas mengenai top score di semifinal. Laga Inggris versus Denmark ya. Nah, itu dia. Ada yang kontroversi ternyata. Kontroversi. Yoi. Kontroversi. Nah, yaitu mengenai Sterling yang jatuh nih. Kita lihat apa dia diving atau enggak. Kita lihat cuplikannya nih. Videonya nih. Yoi. Sekarang ditayangin di sini. Dari berbagai angel ya. Angel apa? Karamoy. Lu lihat gimana nih? Kalau menurut gua ini sebenarnya cuman kontak body biasa. Jadi kayak nyenggol doang dikit dan dia dari defender pun nggak ada niat buat tackle gitu, nggak ada kakinya nggak buat tackle, jadi kelihatannya cuman kontak doang gitu, body doang. Kalau menurut Roy Suryo gimana ya ini? Intinya peristiwa ini kan sebenarnya harus direview VAR kan, tapi ternyata menurut wasit ya ini sah penalti. Itu yang mengecewakan pendukung Denmark, ya kan? Dan wasit juga nggak lihat tayangan ulangnya, cuma dari komunikasi dari earphone doang kan. Iya, makanya. Jadi ya inilah begitu kan, ketika kita menggunakan VAR pasti ada pro dan kontra ya. Betul sekali. Apakah itu merugikan tim kesayangan kalian? Tapi udah banyak yang protes juga. Udah banyak yang protes. Katanya sempat ini dibuat ini apa? Petisi. Suruh ulang ya? Suruh ulang. Di RCTI katanya. Di sisi lain adalah fakta uniknya Inggris adalah masuk final pertama kali nih. Nah, Inggris di Euro ya, ini pertama kalinya di Euro dia pertama kali masuk final. Tapi kalau di Piala Dunia sih udah pernah ada. Udah pernah. Jadi kita lihat dia bisa nggak memecahkan sejarah pertama kalinya ya, untuk juara. Sekali masuk final, sekali juara nih ya. Yoi. Dibandingkan dengan Italia, kalau Italia udah sering banget. Kemarin juga udah sempat final kan. 2012 kan sempat kalah sama Spanyol. Jadi mungkin ini momen yang tepat buat mereka untuk balas dendam. Betul. Maksudnya buat juara gitu loh. Ke final bukannya runner up tapi juara. Oke, itu kan tadi sekilas mengenai fakta-fakta unik atau kejadian penting kan. Betul. Kita langsung ke partai finalnya nih. Nah, sedikit ya istilahnya preview lah ya. Menurut lu gimana nih secara garis besar deh? Kalau dari segi squadnya, pertama Italia pasti mengandalkan trio di depannya. Betul. Yaitu Insigne, terus si Immobile sama Chiesa atau Berardi. Benadeschi cadangan biasanya. Iya, biasanya gitu. Terus sih. juga sama kipernya. Sama kipernya itu dia Donnarumma. Di tengah ada siapa nih? Yang di tengah pasti Verratti sih, gue yakin dia main pertama. Betul, Jorginho juga. Dan di belakang pastinya duet Chiellini sama Bonucci pasti bakalan starter ya. Oke, jadi dari segi squad sebenarnya Italia lebih diunggulkan ya? Betul, karena Italia lebih siap juga, siap mental, dan emang kayaknya punya mental juara lah kalau Italia. Dari segi Inggris menurut lu gimana? Kalau menurut gua Inggris yang pasti dia mengandalkan Harry Kane. Betul, dan kecepatan Sterling juga. Dan di tengah seperti biasa ada Calvin Phillips sama Declan Rice. Betul. Itu, dan di belakang pastinya mengandalkan Maguire dan satu lagi Bukayo Saka. Depan nih dia. Depan. Oh iya. Di kanan ada Kyle Walker atau si Trippier. Iya. Dan kiri biasa Luke Shaw. Nah, jadi menurut gue juga ini kalau kita lihat di atas kertas memang pasti orang mengunggulkan Italia. Karena kita lihat dari pemain seniornya pun sama dicampur pemain juniornya pun sudah stabil lah dari awal fase grup. Menyatu banget lah. Iya.
Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari Inggris, nanti menurut gua penguasaan bola tetap ada di Italia. Betul. Dan Inggris pun akan tetap mengandalkan tusukan-tusukan tajam dari Sterling ya. Inggris. Sterling atau Bukayo Saka ya. Saka. Itu akan crossing ke Harry Kane. Harry Kane tinggal nunggu di depan. Harry Kane kita tahu bahwa dia striker jangkung. Kita tunggu apakah heading atau shootingnya dari berbagai kaki tajam bahayanya itu menurut gua ya Harry Kane patut diwaspadai oleh back-back Italia. Benar sekali. Jadi emang pastinya Harry Kane punya motivasi lebih karena dia akan mengincar gelar top skor. Betul. Gitu. Di sisi lain Italia ini kita tahu bahwa squad yang solid dari awal itu merupakan faktor X juga buat dia. Di sisi lain juga Inggris di hadapan ribuan penonton di Wembley kita akan tahu ya bagaimana hasilnya. Apakah dia sendiri Pasti yang ada melempem? tambahan semangat juga. Betul. Apakah dia on fire ya kan? Kita tahu Dan seperti itu. satu fakta lagi ternyata Inggris itu nggak pernah menang lawan Italia. Wow. Dari Maksudnya, head to head ya? Head to head tuh lebih unggul Italia lah gitu. Menang sih pernah, cuman lebih unggul Italia. Jadi secara di atas kertas lebih unggul Italia. Jadi langsung result prediksi nih. Prediksi kalau Seperti biasa. Kalau gua Italia menang 2-0 lah. Oke, kalau gua Italia sampai extra time menang 2-1. Andalan. Lu gimana, Bo? Kamera editor. Inggris 2-1. Oi, dia Inggris ya. Inggris. Kalau Kita Italia. bisa diving. Nah, itu semua tergantung diving dan VAR-nya. Ada meme-nya ini ya. Sterling jadi atlet diving. Oh iya benar-benar. Ntar kita tampilkan deh. Nah, next nih ada nih tadi yang kita udah bilang di awal, ada final Copa America 2021 yang mana big match juga nih. Langsung preview singkat deh. Menurut lu gimana, Gem? Jadi dari pertandingan gua rasa sih bakal ketat ya, bakal ketat. Bisa jadi sampai penalti juga sih kayaknya. Dan lebih seru ya. Nah, benar. Jadi ini emang walaupun sampai penalti juga bakal tetap enak ditonton karena kan emang pemainnya kelas dunia semua. Iya. Dan lebih pengalaman semua lah pemainnya gitu. Ada Di Maria juga, ada Aguero. Jadi menurut gua nih weekend ini ya patut kalian tonton lah, jangan kalian sampai ketinggalan, don't miss it. Bisa nonton di mana tuh? Biasanya Indosiar ya. Kalau Copa America di Indosiar itu Iya, jam berapa? Jam 7 pagian lah. 7 jam 8 lah di Indosiar. Kalian bangunnya jam 4 lah. Muter antena dulu. Nah, jadi menurut gua ya Argentina Brazil ini ya kalian sudah tahu duelnya para pemain bintang, Messi dengan segelas bintangnya yang mana dia mengincar trofi juga di level senior Karena belum pernah ya. Ya, Neymar juga dengan segala ambisinya untuk membawa Brazil menjadi juara Copa America, ya kita tahu bahwa inilah duel yang patut kalian tonton sebagai pecinta sepak bola. Pasti menurut gue ini bakal ada duel kartu kuning juga nih. Menurut gue kartu kuning bakal banjir, gol juga mudah-mudahan banjir gol, bahkan sampai extra time, bahkan sampai penalti, ya kan? Penalti menurut gue juga pengen ya 11 pemainnya nendang sampai pelatih juga. Jadi menurut lu gimana nih resultnya nih? Kalau menurut gua dari pertemuan juga lebih unggul Brazil lah. Jadi gue pikir Brazil lebih unggul juga dari skor mungkin 2-1 lah, extra time 2-1. Kalau gua gimana? Brazil menang 3-2 nih. Brazil 3-2. Iya. Karena dia lini tengah Brazil kuat. Ada Casemiro dan pemain-pemain lainnya. Kalau lu gimana, Bo? Gimana, Bo? Brazil 3-1. Brazil 3-1. Wah, gila nih. Kita buktikan saja nanti ya. Siapa yang akan menang? Apakah Brazil dengan sejarahnya yang lebih gampang mengalahkan Argentina atau Lionel Messi yang bisa pertama kalinya membuat juara Argentina? Nah, jadi senior. kalau misalnya final Euro dan Copa America udah berakhir, artinya kita untuk level timnas juga udah habis ya tayangannya ya. Betul sekali. Nanti kita bakal bahas tentang pre-season. Pre-season ya. Pre-season klub-klub. Ada window transfer juga. Eropa, window transfer juga. Ada Olimpiade Tokyo ya. Dan juga nih ternyata ada sedikit window transfer. Sergio Ramos resmi ke PSG. Oh iya benar. Iya kan? Sergio Ramos baru aja selesai tes medis ya. Iya. Di RSPAD Gatot Subroto ya. Pokoknya teman-teman catat ya. Copa America itu di Indosiar jam 8 pagi hari Minggu dan
Euro 2020 Paginya. final paginya Di Mola TV. Senin dini hari Mola TV atau RCTI. Yo, intinya sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga terima kasih Di sini nih. udah nonton, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Lonceng biar kita semakin semangat membuat untuk video lagi. Yo, gua Christopher Roland pamit. Gue Stanley Guyver pamit juga. Bye bye. Dadah.